pasti luar biasa. Adik-adik, kita hari ini masih beribadah secara online. Tapi kita semua harus semangat. Adik-adik, kita juga hari ini ibadah bersama dengan kakak-kakak kelas Yordan. Oke? Semuanya semangat ya. Ya, kita sekarang mau angkat satu lagu pujian, dikepak-kepakan sayapnya. Tapi sebelumnya semuanya bangkit berdiri dulu. Ya? Oke. Semua berdiri ya. Silakan Kak Janes. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, Bu. Goyang kanan, Bu. Putar. putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, Putar badannya. putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, Putarnya. goyang kanan, Putar. putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri. Goyang kiri, Bu. goyang kanan, Putar. putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, Putar. putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, kita menutup mata dan menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di tempat ini berkumpul saat ini ya Tuhan, akan memulai ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menolong kami dan menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita udah lama sekali ya tidak ke sekolah, tidak ke gereja, sekolah minggu, tidak bertemu dengan teman-teman kita. Kangen gak adik-adik ya? Iya sama, kakak juga kangen, pengen ketemu dengan dengan teman-teman, pengen ke sekolah minggu juga, sama. Adik-adik, kakak mau tanya, selama di rumah adik-adik senang gak? Sehat gak adik-adik? Semangat gak adik-adik? Pasti ya, itu karena Tuhan kita yang selalu menjaga kita, yang selalu menolong kita, dan yang selalu memberikan kita kesehatan dan sukacita. Kita mau angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya, karena Dialah satu-satunya Tuhan kita. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyikan dengan semangat ya. Ayo Kak Janes. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, firman Tuhan itu ada di mana ya? Di mana? Iya, pinter, di Alkitab. Sekarang kita mau buka Alkitab kita ya, tapi sambil nyanyi, ya. Ku buka Alkitab. Ayo Kak Janes. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mendengarkan dengan baik. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau menunjukkan beberapa gambar buat adik-adik. Coba adik-adik lihat. Gambar apa ini? Ya, benar. Gambar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Gambar berikutnya. Ya, gambar ketika Tuhan Yesus sudah besar, sudah dewasa, Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak. Kemudian gambar yang ketiga, kita coba lihat lagi. Ya, Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus mati. Kemudian gambar berikutnya, Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan dia hidup. Setelah 3 hari, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kemudian ada satu gambar lagi. Ya, 40 hari setelahnya Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita mau buka dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik, sudah buka semuanya? Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kakak bacakan ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid menantikan janji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, "Kalian tidak boleh pergi meninggalkan Yerusalem. Kalian harus menantikan. Aku akan mengirimkan buat kalian seorang penolong yang akan menemani kalian saat aku sudah tidak bersama-sama dengan kalian." Para murid taat. Mereka nurut sama Tuhan. Mereka menanti apa yang Tuhan ingin mereka nantikan di Yerusalem. Tuhan meminta mereka menantikan janji Tuhan. Dan ternyata Tuhan Yesus tepat janji ya. Tidak ingkar janji. Dia menjanjikan seorang penolong bagi muridnya. Nah, penolong itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu datang kepada para murid. Melalui apa? Angin yang kencang. Kemudian ada apa? Ada lidah-lidah api di atas para murid. Dan lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan mereka pengertian, memberikan mereka kemampuan untuk bisa berkata-kata. Mereka orang Galilea. Mereka tidak bisa berbahasa lain selain bahasa mereka sendiri. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, mereka dimampukan. Mereka bisa berkata-kata. Nah, adik-adik, kalau tadinya hanya orang Galilea, bahasa Galilea, ngomongin tentang firman Tuhan, kira-kira adik-adik bisa tahu tidak? Kakak juga nggak bakal tahu. Tapi Tuhan mau menolong kita dengan memberikan Roh Kudus untuk boleh memampukan para murid berbahasa dengan bahasa lain. Sehingga orang lain bisa tahu tentang firman Tuhan, bisa tahu tentang kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita percaya kalau Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kakak, buat adik-adik, buat semua orang percaya. Tugas kita saat ini ketika kita berada di bumi, berada di dunia, sebelum kita sama-sama pergi ke tempat yang Tuhan sediakan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Papa dan Mama. Nah, Roh Kudus ada menemani kita. Ada di hati kakak, di hati adik-adik, di hati kita semua. Roh Kudus mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk tidak mengganggu teman. Untuk menjadi anak yang mau menolong orang lain. Menjadi anak-anak yang menggunakan tangannya untuk hal baik. Menggunakan mulutnya untuk berbicara dengan baik. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Seperti para murid Tuhan. Seperti para rasul, mereka menggunakan mulut mereka untuk mengatakan firman Tuhan. Orang lain bisa tahu tentang Tuhan Yesus melalui
kata-kata, melalui perbuatan. Di rumah kita bisa membantu papa dan mama, menggunakan tangan kita membereskan mainan, membereskan buku-buku kita setelah belajar. Di rumah kita juga bisa membantu Mbak untuk tidak berantakin rumah. Atau kita menggunakan mulut kita untuk menghibur adik kita mungkin yang sedang sedih, teman kita mungkin yang sedang sakit, atau untuk kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong setiap orang yang sedih, menolong setiap orang yang sakit, dan menghibur kita semua. Roh Kudus datang untuk memberikan sukacita. Roh Kudus datang untuk menolong kita menjadi anak Tuhan yang taat. Nah, siapa yang menurut kepada Roh Kudus? Benar, semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang nurut kepada Roh Kudus. Roh Kudus dikirimkan Tuhan untuk menemani kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu sedih, karena Roh Kudus menolong kita, menjaga kita, menemani kita. Tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Tidak kita pegang, tapi bisa kita tahu melalui kata-kata dan perbuatan kita. Orang lain bisa merasakan Roh Kudus hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Ririn akan memberikan ayat hafalan kita untuk minggu ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a yang berbunyi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita baca sekali lagi yuk sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a yang berbunyi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Adik-adik, kita akan menyampaikan persembahan kita. Adik-adik boleh memberikan persembahannya kepada Papa dan Mama. Nanti Papa dan Mama akan mentransfernya ke rekening gereja. Atau adik-adik boleh mengumpulkannya dalam amplop. Nanti setelah kita boleh beribadah lagi di gereja, adik-adik nanti akan serahkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, kita akan angkat satu pujian, beri syukur. Susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu menjaga kita, memelihara hidup kita, memberikan kesehatan dan sukacita buat kita. Tuhan Yesus telah mati, telah bangkit, dan telah naik ke surga, dan Dia tetap memelihara kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita angkat satu pujian, oh sukacitaku. Ayo Kak Janes, semuanya berdiri dan nyanyikan dengan sukacita ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku
Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, Sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, Pam 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 pam. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Percaya. Halo, selamat pagi kelas Jordan dan kelas Berdes. Sekarang Kak Sari mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama menutup ibadah pada saat ini dengan berdoa. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu setia dan taat di dalam Tuhan. Di tengah pandemi virus corona saat ini ya Tuhan, ajar kami untuk kami juga taat berdiam di rumah, taat kepada mama papa, dan terlebih kami juga taat kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan dan kami akan bawa kembali nanti setelah kami beribadah kembali di rumah-Mu Tuhan. Engkau yang berkati dan kuduskan persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan melakukan aktivitas kami, berkati setiap kami, dan jadikan kami anak-anak yang selalu taat dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semua, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.